Ada hal-hal bersifat pribadi Ya. saya rasa. Tapi kalau saya merasa lagu saya dinyanyikan dimanapun itu, ini talk show, bukan podcast. Oke, terima kasih Mas Wahyu WHL. WHL. Iya. W-nya itu apa kan dari Wahyu W-nya gitu. Boleh dijelasin Mbak, Mas. Terus apa kabar nih? Udah lama nama Mas Wahyu sendiri belum kedengaran lagi nih. Sejak kemarin dengar mobilnya yang tenda biru itu kan. Mungkin banyak lagi kali yang penyanyi yang dibawakan oleh Mas Wahyu. Tapi saat ini kok belum ada lagi nih kedengaran nih. Boleh dijelasin Mas? Sebenarnya kalau Wahyu WHL itu kan nama orang tua. W itu nama bapak saya, Pak L itu nama ibu. Oh begitu. Wahyu WHL, Wahab Halimah kayak gitu kan. Terus mengenai lagu, sebenarnya sampai sekarang pun saya tetap berproduksi istilahnya. Karena selain saya bikin lagu, saya juga bikin pemusik. Saya Arranger juga. Di setiap lagu saya, musiknya saya sendiri yang bikin. Nah, karena sekarang bukannya zaman TV. Dulu kan zaman Tenda Biru, yang Poppy Mercury, itu zaman TV. Iya, TV. Jadi orang ngelihatnya tuh boomingnya di TV. Sekarang sebenarnya banyak lagu-lagu hits lama saya dibikin remix, dibikin genre yang bermacam-macam kayak Tenda Biru. Sampai anak-anak muda sekarang pun tahu itu lagu. Kenapa? Karena banyak di cover, ya kan? Nah, di cover aja kalau kita lihat udah puluhan juta loh, bisa ratusan juta sebenarnya, ya. Cuman karena dia di YouTube mungkin nggak se-booming zaman dulu gitu sebenarnya. Mas Wahyu selain setelah lagu yang Mercury sama Desi Ratnasari, siapa lagi sih yang Mas Wahyu yang membuatin lagunya? Banyak. Nah, kalau dulu zaman dulu ya saya bikin lagu selain Desi Ratnasari, Tenda Biru, terus Poppy Mercury. Saya juga bikin dulu Aneka Rera, ada Aku Benci kan judulnya. Terus ada Lola Pitaloka. Itu istilah zaman itu udah cukup booming. Oh gitu. Cukup terkenal, dan saat sekarang pun lagu itu masih banyak dibikin cover, dibikin versi-versi atau genre lain. Mas Wahyu sendiri khusus pop apa dangdut? Karena kadang-kadang juga ada permintaan dangdut seperti itu, gimana Mas? Nah, kalau dulu mungkin orang taunya Wahyu WHL tuh bikin pop ya kan, lagu kalau nggak pop cengeng lah kita bilang kan, pop istilahnya melankolis terus lorok kayak Poppy Mercury kan. Tapi zaman sekarang kita dituntut untuk bikin lagu bermacam-macam genre ya. Oh gitu. Saya juga bikin lagu yang sifatnya remix ya kan, yang berbau dangdut. Ada beberapa juga lagu saya. Karena seperti itu, zaman-zaman sekarang seperti itu. Mesti ikutin zaman jadinya. Ikutin zaman. Sesuai dengan permintaan. Ya, malah sekarang saya lebih banyak bikin lagu remix. Oh gitu. Ya, kemarin saya juga ada bikin untuk GIUB juga ada, ada Kamu Halu atau beberapa penyanyi lain. Nah, untuk yang terbaru saya bikin untuk Dina Hyong. Yang Aku Barbie Indonesia. Tadi kan kita sudah lihat pas saat lagi presholnya ya. Oke, Mas Wahyu, ini kan banyak musik ini sekarang genrenya banyak nih Mas. Itu kan berarti kita terbawa harus mengikuti zaman ya kan. Ada juga orang yang pencipta lagu, ya gue ya begini, nggak mau rubah gitu. Genrenya tetap ke lagu lama gitu, tapi di aransemen lebih menarik. Kalau Mas Wahyu sendiri menanggapinya seperti apa sih? Karena persaingan tuh kan masih banyak Mas. Iya, memang ada orang yang misalnya mempunyai prinsip dia punya genre yang saya satu aja, tidak akan berubah-ubah gitu kan. Kalau saya sifatnya tuh misalnya, karena saya kan bikin lagu bukan hanya untuk saya, untuk orang-orang lain kan. Saya menciptakan lagu tuh yang memang karakter vokalnya misalnya karakter pop atau rock, atau mungkin dia bisa dangdut, ya tetap saya bikinkan dengan bermacam-macam genre. Sejak kan bilang bahwa tetap memproduksi lagu, tetap ciptakan lagu juga. Selain itu kegiatannya apa lagi Mas? Kan pernah sempat COVID tuh Mas. Iya. Justru di saat COVID orang bingung kan, karena katanya susah untuk mencari untuk menghidupi
masalah perekonomian gitu ya. Tapi saya di zaman COVID justru proyeknya lagi banyak. Oh, malah terbalik ya? Kebalik. Karena di zaman COVID itu banyak kan kita kerja di rumah ya kan. Kita bikin kayak di studio rekaman kan nggak banyak orang. Saya tetap berkarya bikin musik. Produser-produser tetap banyak berproduksi juga. Jadi nggak zaman COVID justru kita nggak ada masalah. Dan orang juga yang penikmat musik juga senang di rumah kan. Otomatis mereka di rumah banyak nonton YouTube atau dengerin lagu-lagu. Artinya tidak terpengaruh dengan COVID. Ya, nggak ada Kan pengaruh. banyak juga yang turun omsetnya. Ya. Banyak juga yang artinya tidak ada job keluar. Ya. Mungkin kalau yang artis yang job keluar itu yang agak sepi ya. Kalau untuk cipta lagu kan masih aman ya. Betul. Mas sendiri mempunyai label kah atau punya rekaman sendiri? Saya ada label sendiri juga, tapi selama ini banyak juga membantu label-label lain, misalnya label-label lama kayak ada Pelangi Record, itu masih saya bikin, Akurama, ada beberapa produser-produser lama yang kita kenal dari zaman dulu, yang sekarang masih eksis untuk berproduksi, saya masih banyak bantu. Tapi sekarang juga saya ada beberapa label-label yang saya tangani sendiri juga ada. Kan banyak juga tuh Mas, sekarang ini lagi rame itu soal pencipta lagu yang merasa tidak boleh lagunya dinyanyikan. Nah, kalau Mas sendiri menanggapi seperti apa sih, Mas? Sebenarnya hak itu hak mereka sebenarnya. Ada mereka merasa mungkin lagunya tidak ingin dinyanyikan orang lain, karena mungkin ada hal yang karena sekarang gini ya, setiap lagu yang dinyanyikan apa di panggung atau dimanapun itu ada hak ekonominya ada. Mungkin mereka merasa tidak hak lagunya tidak pernah mereka dapatkan. Ya. Nah jadi seperti itu ya kan. Jadi saya juga tidak menyalahkan pencipta lagu yang lain. Kalau yang memang merasa lagunya tidak boleh dinyanyikan ya dia harus seperti itulah. Kan dalam arti gini Mas, setiap insan pencipta lagu yang sudah mempublikasikan, artinya itu sudah bisa dinyanyikan oleh orang lain, ya kan? Tapi kalau memang dia tidak publikasikan, terus tiba-tiba orang menyanyikan itu yang boleh dituntut. Nah, atau dia nggak terima, itu kebenarannya ada menurut hukumnya. Tapi kalau ini kan lu ciptain lagu kan pasti untuk orang mendengarkan dan orang menyanyikan. Tapi mungkin karena pribadi, alasan pribadi, akhirnya mereka melarang. Nah kalau Mas Wahyu sendiri seperti apa sih kalau misalnya Mas Wahyu punya lagu? Mungkin ya tuh, yang tadi kau dibilang mungkin ada hal-hal bersifat pribadi saya rasa. Tapi kalau saya merasa lagu saya dinyanyikan dimanapun itu kan nanti ada yang memang mau spesial apa dari LMK yang memungut. Jadi saya biarin aja. Seperti di YouTube, lagu saya dinyanyikan oleh bermacam-macam cover person, di cover lagi. Hak saya tetap dapat, hak ekonomi saya. Kenapa dari YouTube nggak mau dapat ke saya larinya kan gitu. Artinya membiarkan mereka untuk mengekspor lagu-lagu yang Mas Wahyu. Ya, karena sekarang kan peraturan YouTube boleh kita mengcover tapi pencipta lagunya atau penyanyi harus dicantumkan. Jadi nanti itu hak ekonominya kembali lagi ke pencipta lagunya. Berarti masih aman ya Pak? Aman masih. Oke Mas, ke 2024 apalagi nih rencana Mas Wahyu untuk kedepannya? Saya ada rencana juga, ini kan udah mulai selama ini kan saya mungkin banyak membuat label-label ke orang atau produksi label-label lain ya. Rencana saya mungkin 2024 ini saya dapat planning, saya membangun studio rekaman sendiri. Saya bikin label sendiri dan mungkin juga dengan untuk video-video sendiri lah seperti itu. Artinya memproduksi sebuah lagu dan memproduksi juga video klipnya. Iya semua. Dan saya produksi sendiri sekarang dan bikin label sendiri lah. Kan banyak juga Mas yang membuat seperti itu tapi gagal gitu, artinya bukan gagal artinya gagal tidak terjadi, tapi budgetnya kurang gitu loh Pak. Iya, itulah mungkin 2024 ini saya udah siap. Iya kan, mungkin apa target saya mungkin ya itu rencana saya untuk bikin studio rekaman sendiri. Ya studio yang nggak tanggung-tanggung ya, bukan studio rumahan ya, studio benar-benar studio rekaman. Ya itu dengan mungkin video klip, editing dan segala macam udah saya persiapkan dan label klip. Oke, terima kasih Mas Wahyu WHL atas waktunya. Nanti kalau waktu lagi kita ketemu lagi bisa ngobrol lagi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Mas. Oke.